Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat, masih dalam kisah sejarah Kadipaten Gendingan. Pada bagian kedua ini, saya akan menampilkan episode Sang Adipati Kertonegoro dan Patih Ronggolono. Setelah kelahiran Arya Kertonegoro membuat Ki Ageng Jogorogo sangat senang dan sangat berbahagia. Tetapi walaupun begitu, Arya Kertonegoro kecil tetap dididik dan diasuh dengan baik sesuai dengan amanat dari Sunan Pakubuwono III. Dia tetap dididik dalam ilmu agama, ilmu kanuragan, ilmu kepemimpinan, ilmu pertanian, dan sebagainya. Dan dia tetap dididik untuk laku prihatin dalam mencapai cita-citanya. Selain berguru kepada Ki Ageng Jogorogo, dia berguru juga kepada orang-orang sakti lainnya. Dan menurut kisah, Adipati Blora pada waktu itu juga teman seperguruan dari Arya Kertonegoro. Setelah akil balik dan beranjak dewasa, Arya Kertonegoro sudah tampak kecerdasan, sifat kepemimpinan, dan perhatiannya pada rakyat kecil. Demikian juga dengan perilaku keagamaannya yang baik sehingga dia disenangi oleh masyarakat yang ada di sekitar Bengawan Solo dan Sungai Sawur. Setelah sekiranya cukup dewasa, maka Ki Ageng Jogorogo mengajak Arya Kertonegoro untuk sowan ke Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk bertemu dengan Sunan Pakubuwono III. Sehingga pada tahun 1775 Masehi, Arya Kertonegoro menjadi adipati dengan wilayah Kecamatan Widodaren, Kedunggalar, Kendal, Jogorogo, Ngrambe, Sine, dan Mantingan sekarang. Dan diberi gelar Kanjeng Tumenggung Adipati Arya Kertonegoro. Berhubung papan pedalaman adipati banyak perkumpulan seperti wayang orang, ketoprak, serandil, gambyong, beksan, tayub, orek-orek, wireng, wayang lulang, dan banyak dalang, sinden, waranggono, wiro pradongo, maka kadipaten itu dinamakan dengan Kadipaten Gendingan. Artinya papan atau tempat gending. Gending artinya lagu. Tempat pedalaman atau kantor dari Adipati Kertonegoro ada di desa Gendingan, Dukuh Banjarjo. Kalau dari terminal Gendingan sekarang ke barat kemudian ke utara, hampir mendekati dengan Bengawan Solo. Karena belum ada jalan, maka Bengawan Solo merupakan jalur
lalu lintas utama. Bekas pedalaman Adipati Kertonegoro tiap tahun digunakan acara bersih desa atau yang disebut dengan sadranan. Dahulu Kadipaten Gendingan juga ada alun-alun yang sekarang terletak di bagian barat rumah dinas Kecamatan Gendingan, dan ada desa yang namanya Kauman yang terletak di bagian barat alun-alun. Kemudian kantor desa Gendingan sekarang ke timur. Dulu di situ ada lembaga permasyarakatan, dan di SDN Gendingan 1 dulu ada pasar yang namanya Pasar Wagi. Nah, begitulah kira-kira keadaan Kadipaten Gendingan zaman dahulu. Kanjeng Tumenggung Adipati Arya Kertonegoro juga mempunyai kelangenan, yaitu berupa kuda yang bernama Kyai Pagerwojo dan Kyai Celuntang. Juga seekor kerbau yang bernama Kyai Jamang. Makam kuda yang bernama Kyai Pagerwojo berada di Pengkol. Makam Kyai Celuntang ada di Butuh. Puyang, makamnya dari Kyai Jamang, ada di Jamang Anti, timur dari stasiun Walikukun. Menurut legenda, kuda yang bernama Kyai Pagerwojo itu berwujud kuda sembrani, kuda yang bisa terbang. Ada juga yang bercerita bahwa kuda tersebut bukan kuda sembrani, tetapi kuda tersebut bisa meloncat jauh dan berlari dengan cepat. Sedangkan Kyai Celuntang hanya dinaiki ketika sang adipati berkeliling di sekitar Gendingan saja. Dan Adipati Kertonegoro juga mempunyai seorang patih yang sakti mandraguna, kebal senjata. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai raterdas tapak palune pandi, sisaning gerindra tinatah mendat, jinoro menter dibacok melorok, ditumbak laka-laka, disuduk keris mung bringis, dibedil mencicil. Maka tidak aneh jika Patih Ronggolono menjadi andal. Di lain pihak, Serdadu Kompeni Belanda yang ada di Ngawi selalu melakukan rekadaya supaya bisa menaklukkan Kadipaten Gendingan. Sebab setiap menyerang ke barat, ke Gendingan, selalu gagal, tidak bisa menaklukkan Gendingan. Lebih-lebih ketika mendengar kesaktian dari Patih Ronggolono. Suatu ketika, Kompeni dan Bupati Ngawi, Madiun, dan Magetan mengadakan perundingan di Kabupaten Ngawi. Tujuan perundingan itu ialah membahas bagaimana cara Kertonegoro dan Patih Ronggolono harus dipisahkan.
Nah, sahabat, bagaimana cara Kompeni Belanda dan adipati-adipati taklukannya seperti Ngawi, Madiun, Kediri, Tulungagung, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Kediri, Blitar, dan lainnya. Kita nantikan pada episode selanjutnya. Nah, saya akhiri dulu episode hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.